Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan lagi tadabbur surah Al-Mursalat. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan akan adanya hari berbangkit dan juga mendustakan akan adanya hari pembalasan. Dan seluruh proses yang terjadi setelah hari kiamat. Adapun pada ayat yang berikut ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi yang lain lagi tentang keadaan mereka nanti di akhirat, yaitu ketika mereka di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diadili. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hadza yaumul la yantiqun. Ini adalah hari di mana mereka tidak dapat berbicara. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa mereka tidak dapat berbicara? Ini jawabannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah karena keadaan pada hari itu sangat menakutkan. Nah, rasa takut inilah yang kemudian membuat mereka tidak dapat berbicara, tidak mampu untuk berkata apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkinan kedua adalah karena memang mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Kenapa? Karena ketika mereka diizinkan untuk berbicara, mereka akan mengemukakan alasan-alasan agar mereka terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka mengemukakan alasan, tentu alasan mereka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah teruskan pada ayat berikutnya, wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun, dan mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, untuk mengemukakan uzur, alasan, sehingga mereka faya'tadzirun dapat mengemukakan alasan-alasan mereka agar terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah ketika mereka dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dibuka kembali catatan amal perbuatan mereka, seluruh kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di atas dunia dibuka kembali. Juga dihadirkan seluruh para saksi, dan mereka kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku tidak mau menerima kesaksian mereka. Aku menolak kesaksian mereka. Tolong cari yang lain." Nah, kondisi seperti ini, saudara-saudara sekalian, diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami waktu itu duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahik, maka kemudian baginda tertawa. Faqala, hal tadruna mimma adhak? Baginda kemudian bertanya kepada para sahabat, adakah kalian mengetahui kenapa saya tertawa? Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat kemudian mengatakan, hanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang mengetahui. Qal min mukhatabatil 'abdi rabbah. Baginda kemudian mengatakan, aku tertawa karena melihat pembicaraan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yaqulu, ya Rabb, alam tujirni minadh zulmi? Bukankah engkau telah melindungi aku dari kezaliman? Kata hamba ini. Qal yaqulu bala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, iya, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya. Qala fayaqul fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Kata hamba ini kemudian, ya Allah, aku tidak mengizinkan untuk memberikan kesaksian atas diriku kecuali diriku sendiri. Luar biasa. Ya, permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fayaqulu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kafa binafsika al-yawma 'alaika syahida. Oke, cukup hari ini yang akan menjadi saksi untuk dirimu adalah diri kamu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa bil kiramil katibina syuhuda, dan sesungguhnya para malaikat juga sesungguhnya sudah menyaksikan. Qala fayukhtamu ala fihi. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian dibungkamlah mulut orang tersebut, hamba tersebut, dibungkam mulutnya. Fayuqalu li arkanihi, maka dikatakan kepada seluruh anggota badannya, intiqi, ayo berbicaralah kalian. Allah Subhanahu wa taala sekarang perintahkan seluruh anggota badannya untuk berbicara, seperti tangan, lidah, ya, kaki, bahkan nanti juga kulit, ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Qal fatantiqu bi'amalihi, maka kemudian baginda mengatakan seluruh anggota badannya berbicara, menceritakan seluruh amal perbuatan yang pernah dia lakukan masa hidup di atas dunia. Allahu akbar. Qal thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam, kemudian dia dibiarkan berbicara. Setelah tadi dibungkam mulutnya, sekarang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Qala fayaqulu bu'dan lakunna wa suhqan lakunna fa an kunna kuntu unadil. Dia kemudian mengatakan, menjauh dan celakalah kalian. Untuk melindungi kalianlah aku berjuang. Aku bersusah payah sekarang ini adalah untuk membela kalian semuanya, yaitu untuk membela anggota badannya. Itu yang dia katakan kepada anggota badannya. Allahu akbar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Saudara-saudara sekalian, di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamati," ketika nanti hari kiamat, ya, ketika ini ceritanya adalah ketika mereka dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Urrifal kafiru bi'amalihi, dikenalkan kembali, ya, kepada orang-orang kafir itu seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukannya masa hidup di atas dunia. Ditunjukkan kembali. Fajahada wa khasam, dia kemudian mengingkari seluruh catatan perbuatan kejahatan yang dia lakukan masa hidup di atas dunia. Dan sekarang dia wa khasam, ya, ingin berbantah-bantahan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu haula'i jiranuka yashhaduna 'alaika, maka dikatakan kepada dia, itu jiranmu yang telah memberikan kesaksian untukmu. Fayaqulu kadzabu, dia kemudian mengatakan, ya Allah, mereka itu semuanya berbohong. Fayaqul, oke, sekarang ahluka wa ashiratuka, istri dan anak-anakmu juga keluarga besarmu, mereka memberikan kesaksian untukmu. Fayaqulu kadzabu, dia kemudian mengatakan, ya Allah, mereka semuanya berdusta. Fayaqul ihlifu, Allah kemudian katakan kepada dia, silakan kamu bersumpah. Fayahlifun, dia pun bersumpah. Allahu akbar. Sampai di mahkamah Allah pun, saudara-saudara sekalian, orang-orang seperti ini juga bersumpah, ya, atas dasar kebohongan agar dia bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yusammituhumullahu, kemudian, ya, dia dibisukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa berbicara lagi. Wa tashhad alsinatuhum, sekarang lidah mereka menjadi saksi atas perbuatannya sendiri. Thumma yudkhiluhumun nar, kemudian Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la rahimahullah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah mempertegas juga hal ini dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surah Fussilat ayat 19 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar, dan ingatlah ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala digiring ke dalam api neraka. Fahum yuza'un, lalu mereka kemudian dikumpulkan semuanya. Hatta
idza ma ja'uha. Sehingga apabila mereka sampai di neraka itu, ini barangkali ceritanya maksudnya adalah ketika di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pendengaran mereka, penglihatan mereka dan juga kulit-kulit mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan masa hidup di atas dunia. Wa qalu li juludihim, dan mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian memberikan kesaksian terhadapku? Qalu, kulit-kulit itu mengatakan, antaqanallahu allazi antaqa kulla syai', Allah yang telah membuat kami berbicara sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat yang lain bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum, dan dia Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kalian awwala marratin, di kali yang pertama, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran kalian dan juga penglihatan kalian dan juga kulit-kulit kalian. Mereka tidak bisa bersembunyi ketika melakukan kemungkaran, kejahatan, dosa. Tidak bisa bersembunyi dari pendengaran, penglihatan dan juga kulit-kulit mereka. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui akan apa yang kalian lakukan. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Itulah prasangka kalian kepada Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Ardaakum, Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin, sehingga kalian termasuk orang-orang yang merugi. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam surah Yasin ayat 65, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan hal yang sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, kami bungkam mulut mereka, yang kemudian yang berbicara adalah tangan mereka, kaki mereka, atas seluruh apa yang pernah mereka lakukan masa hidup di atas dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau sudah seperti ini, wailun yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari berbangkit, hari pembalasan dengan seluruh proses yang terjadi setelah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, pada hari diadili mereka di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Ini adalah hari keputusan. Allah katakan demikian kepada mereka. Ini adalah hari keputusan. Keputusan apa? Keputusan siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Dan juga keputusan tentang levelisasi seluruh penduduk surga. Mana yang masuk surga yang tertinggi, mana yang terendah. Begitu juga levelisasi ahli neraka. Dan seterusnya. Semuanya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza yaumul fasli. Ini adalah hari keputusan. Jama'nakum wal awwalin. Pada hari ini kami kumpulkan seluruh al-mukadzibin, orang-orang yang pernah mendustakan hari kiamat, hari berbangkit, hari pembalasan dengan seluruh proses yang ada setelah itu. Juga mendustakan Allah, mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Allah kumpulkan pada hari itu, mulai orang-orang yang pertama kafir di atas muka bumi ini, yaitu yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sampai nanti manusia terakhir, ketika terjadi hari kiamat. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang mereka dengan mengatakan, fa in kana lakum kaidun fakidun. Jika kalian sekarang ini ingin membuat tipu daya, silahkan. Nah, apa yang terjadi ketika itu, saudara-saudara sekalian, mereka kemudian tertunduk, tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja pertanyaan seperti ini itu akan membuat mereka semakin terasa tersiksa, baik secara psikologi ataupun secara fisik. Nah,
Kalau sudah begini, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas? Wallahu taala a'lam. Mungkin di antara pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama adalah seharusnya ya kita sebagai manusia ini ya ketika ingin melakukan dosa itu harus berpikir 1000 kali sebelum melakukan dosa. Nah, kira-kira begitulah, harus berpikir banyak. Kenapa? Karena kalaupun kita bisa bersembunyi dari penglihatan manusia ya, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anggota badan kita ini akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah karenanya mari kita gunakan seluruh anggota badan kita ini untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya ya, karena dia juga akan menjadi saksi di hadapan Allah atas perbuatan baik yang kita lakukan. Wallahu taala alam. Jumpa lagi insyaallah pada tadabbur ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.